Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu sebuah sudut pandang spesifik tentang hubungan antara kekristenan dan okultisme. Kita akan bedah bareng-bareng gimana sih teks ini membangun argumennya, apa aja poin-poin kuncinya, dan kesimpulan apa yang ditawarkan di akhir. Nah, sebelum kita jauh-jauh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya okultisme itu? Menurut sumber yang kita bahas, kata ini asalnya dari bahasa Latin yang artinya menyembunyikan. Dari sini aja udah kelihatan temanya kan? Sesuatu yang tersembunyi, rahasia, versus sesuatu yang diungkapkan atau diwahyukan. Ini penting banget buat memahami argumen selanjutnya. Hal ini langsung membawa kita ke pertanyaan besar yang coba dijawab oleh teks ini. Kenapa ya? Kok sepertinya akhir-akhir ini ada minat yang begitu besar, bahkan mendunia, terhadap hal-hal yang berbau okultisme? Apa sih pemicunya? Jadi, menurut sumber ini, obsesi ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ini adalah cerminan dari naluri religius alami manusia yang, katakanlah, salah arah. Logikanya begini, saat ada kekosongan spiritual, saat orang merasa jauh dari Tuhan, kekosongan itu nggak akan dibiarkan hampa. Pasti ada sesuatu yang lain yang akan masuk buat mengisinya. Oke, coba kita lihat lebih dalam. Penulis teks ini menunjuk ke banyak banget contoh kegiatan, mulai dari yang kelihatannya sepele kayak baca horoskop di koran, sampai ke praktek-praktek yang lebih serius. Semuanya ini menurut dia adalah bagian dari spektrum yang sama, yaitu bukti dari minat yang lagi naik daun ini. Dan ini dia, bukti nyatanya. Teks ini juga menyoroti gimana budaya populer, mulai dari buku, film, sampai drama, ikut meramaikan. Mereka seolah berlomba-lomba memanfaatkan rasa penasaran publik ini, mengubah misteri spiritual jadi produk hiburan yang laris manis. Penulisnya bahkan sampai mengutip penyair terkenal, Lord Byron loh. Kutipan ini dipakai untuk menegaskan bahwa pilihan ini tuh bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi sebuah keputusan spiritual yang sangat mendalam, sebuah pertaruhan dengan konsekuensi yang amat besar. Nah, kita lanjut. Menurut penulisnya, ini semua bukan cuma tren biasa yang gak berbahaya. Dia menggunakan sebuah metafora yang kuat banget untuk menggambarkan potensi bahayanya, yaitu efek pusaran air. Jadi argumennya itu semacam slippery slope gitu. Bayangin sebuah pusaran air. Awalnya mungkin cuma iseng-iseng di pinggiran yang tenang, coba-coba hal yang kelihatannya sepele. Tapi tanpa sadar, rasa penasaran itu bisa menarik kita makin dalam, makin ke tengah, ke pusat pusaran yang jauh lebih berbahaya dan kacau. Di sini, perbandingannya makin tajam dan serius. Menurut sumber ini, keterlibatan dengan okultisme itu bukan lagi soal hobi, tapi disamakan dengan kecanduan narkoba. Kenapa? Karena keduanya dianggap bisa jadi semacam pintu masuk bagi hal-hal negatif. Ini nunjukin betapa seriusnya peringatan yang mau disampaikan. Teks ini juga secara spesifik ngasih peringatan keras terhadap praktek-praktek yang tujuannya mengosongkan pikiran. Logikanya, pikiran yang kosong itu dianggap rentan, jadi semacam rumah tanpa penjaga yang bisa dimasuki pengaruh dari luar yang tidak kita inginkan. Terus solusinya gimana dong? Nah, setelah ngejelasin panjang lebar soal masalahnya, sumber ini nggak berhenti di situ. Dia juga menawarkan sebuah solusi yang sangat jelas, sebuah alternatif yang berakar kuat pada keyakinan dan praktik Kristiani. Nah, ini dia intinya. Ada 4 pilar yang diajukan. Kalau kita perhatikan, keempat pilar ini tuh kayak antitesis atau kebalikan langsung dari praktek okultisme. Fokusnya bukan pada pengetahuan yang tersembunyi, tapi pada hubungan yang terbuka, pada wahyu, dan komunitas. Biar lebih gampang dipahami, kita bisa lihat tabel perbandingan ini. Tabel ini merangkum seluruh argumen penulisnya. Sederhananya, ada 2 jalan yang benar-benar bertolak belakang, baik dari sifatnya, tujuannya, maupun sumber asalnya. Jadi, ini digambarkan sebagai sebuah pilihan biner antara 2 realitas yang sangat berbeda. Oke, setelah semua penjelasan tadi, terus apa? Teks ini gak cuma mendeskripsikan situasi. Di bagian akhir, ada semacam panggilan untuk bertindak, menguraikan apa yang seharusnya menjadi tugas seorang Kristen dalam merespon fenomena ini. Dan yang menarik, seruan ini bukan buat konfrontasi yang keras atau agresif. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menjadi alternatif yang nyata, lewat cara hidup, untuk berinteraksi dengan orang lain penuh kesabaran dan pemahaman, bukan dengan penghakiman. Sebagai penutup, penulis menggunakan kutipan puitis ini. Maksudnya apa sih? Gampangnya, ini untuk menggambarkan bahwa meskipun pertarungan spiritual itu digambarkan berat dan sulit, orang percaya itu sebetulnya sudah diperlengkapi
untuk bisa berdiri teguh dan pada akhirnya menang. Dan sampailah kita di akhir pembahasan ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan buat direnungkan dari sudut pandang sumber ini tentunya. Kalau benar bahwa kekosongan spiritual itu pasti akan selalu diisi oleh sesuatu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa yang mengisinya, tapi mengapa kekosongan itu bisa ada di zaman kita sekarang.